Pertama justru dengan adanya wabah PMK ini kita eh, berupaya membantu pemerintah untuk pengendalian PMK ini. Nah, karena BMH sudah hadir di 34 provinsi Bang Firjun, maka mitigasi resiko untuk keluar masuknya hewan kurban lintas wilayah atau lintas provinsi itu dapat kita mitigasi. Bahkan BMH di tahun ini itu menguatkan eksistensinya melalui lumbung-lumbung ternak yang diinisiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya Sobat BMH TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita berjumpa kembali dalam acara spesial Bincang Mulia hanya di BMH TV, saluran cerdas menggerakkan. Baik, kembali berjumpa dengan saya Firjun Zailani. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat spesial karena kita tahu bersama sebentar lagi program kurban akan menyapa di seluruh penjuru negeri. Kita sudah menghadirkan bintang tamu spesial kita, ada Bang Zainal Abidin. Kita sapa langsung saja yuk. Assalamualaikum Bang Zainal, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Jos ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bang Zainal, ini kita berbicara tentang program kurban di Baitul Mal Hidayatullah ya, yang sebentar lagi kita akan kedatangan nih program yang spesial banget nih. Apa persiapan Baitul Mal Hidayatullah sejauh ini dalam menyambut program kurban? Ya, Bang Firjun dan pemirsa BMH TV yang berbahagia. Alhamdulillah ini momentum yang kita nanti-nantikan sebetulnya oleh kita semuanya, termasuk saudara-saudara kita di penjuru negeri, Penjuru negeri. Ya, bahkan di luar negeri. Momentum kurban ini salah satu momentum yang kemudian biasanya kita bersuka cita dengan masakan selera Nusantara. Apalagi dia. ada hidangan daging, rendang, sate, macam-macam lah ya. Seru. Oh gitu. Kalau tema BMH sendiri dalam menyambut kurban ini apa tema yang diangkat? Ya, kebetulan kita mengangkat tema kurban tanpa batas, Bang Firjun. Kurban tanpa batas. Ya, dan ini konsisten tema ini kita angkat sejak tahun 2021 lalu. Masya Allah, keren. Sementara untuk tagline-nya sendiri apa itu? Untuk tagline-nya kita kurban cepat, tepat, multi manfaat. Tepat, multi manfaat. Wah, keren banget ini ya. Sangat gaul tapi berasa manfaatnya ada. Nanti kita akan kupas tuh. Apa tuh maksudnya cepat, tepat, apa tuh multi manfaat. Tetapi pada esensinya bahwa BMH ini tetap berkomitmen ya untuk berkontribusi, berbagi kepada masyarakat seluruh Indonesia hingga ke luar negeri juga seperti itu. Betul. Ya, Bang Zian. Oh, luar biasa. Baik, bisa dijelaskan lebih jauh sini terkait dengan tema tadi, tagline tadi, cepat, tepat, multi manfaat. Apa sih keunggulannya dari program BMH? Ya, yang pertama, kenapa kemudian tagline kita cepat, Bang Firjun? Karena kita selama ini memang konsisten. Di kurban BMH ini kita distribusikan langsung ke titik-titik distribusi, titik-titik penyaluran. Itu langsung ya. Ya, dalam bentuk sajian tidak diolah ya, tapi dalam bentuk hewan ya, atau dalam bentuk daging. Yang kemudian itu nanti terserah si penerima manfaat mau dimasak seperti apa. Oh gitu. Jadi ini merupakan sentuhan inovasi dari Baitul Mal Hidayatullah ya. Agar daging kurban tadi itu sesuai selera yang menerima tadi atau penerima manfaat. Betul seperti itu ya? Betul. Karena kalau kemudian kurban ini bisa langsung dirasakan, apalagi kemudian saudara kita di pedalaman yang sangat jarang, atau bahkan mungkin momentum kurban ini momentum sekali dalam setahun mereka menikmati daging kurban. Masa kemudian kita mau berlama-lama untuk mendistribusikan, maka kita segerakan itu. Wah, ini yang menarik nih. Momentum yang ditunggu-tunggu. Memang kemana saja sih titik-titik penyaluran Baitul Mal Hidayatullah dalam penyebaran hewan kurban? Alhamdulillah Bang Firjun, jadi BMH ini mendistribusikan kurban itu di 34 provinsi. 34 di Indonesia. Jadi kalau berbicara kurbannya BMH, representasi Indonesia, peta Indonesia itu ya representasi BMH di situ. Menyebar seluruh. Menyebar ya, dari Sabang sampai Merauke. Oke. Kemudian kita
karena tema kurbannya kurban tanpa batas, maka 30/4 provinsi itu kita distribusikan. Kemudian kita nyebrang ke luar negeri, Bang Firjun. Itu kita ada pendistribusian kurban ke Gaza, Palestina. Ke Gaza, Palestina. Ya, kemudian ke Rohingya, di Myanmar, saudara-saudara kita. Kemudian di Afrika. Ya, ada Kenya, Tanzania, Somalia, ya, Niger, ya. Dan beberapa negara di Afrika Timur dan juga di Afrika Barat. Oh, berarti termasuk Uganda dan lain-lain. Uganda, betul. Luar biasa ya. Sampai sejauh begitu ya. Karena kurban tanpa batas. Tanpa batas. Oh, itu baik, I see. Baik, nah kita bicara flashback program kurban BMH di tahun lalu. Apa sih perbedaan mendasar atau terobosan program kurban tahun ini? Dan kalau bisa diceritakan tantangannya juga seperti apa kalau untuk tahun ini? Ya, jadi ini ada dua fenomena yang ya kita juga kemudian harus memitigasi. Yang pertama, ketika di 2021 kita ada keterbatasan dalam akses pendistribusian karena ada dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID. Ya. Jadi mulai dari protap penyembelihannya, alat-alatnya dan segala macam itu harus steril semua. Petugasnya juga harus pakai masker, pakai face shield dan segala macam. Bagaimana kemudian kurban ini higienis tiba ke penerima manfaat. Nah, maka distribusi kita ya kita mitigasi semaksimum mungkin bagaimana kemudian tadi tidak ada penularan akibat pandemi COVID-19. Nah, di tahun ini itu bedanya kebalikannya. Kalau kemarin itu manusianya, sekarang itu ada isu di PMK. Hewannya ya, wabahnya. Apa bisa dijelaskan apa itu PMK, Bang? Ya, kebetulan qadarullah di negeri kita sedang dilanda ada namanya infeksius yang melanda binatang ternak ya, khususnya sapi dan juga beberapa kambing. Itu ada penyakit mulut dan kuku ya. Ya, ini sudah mulai banyak ya kita jumpai. Bahkan terakhir per tanggal 6 Juni lalu, Bang Firjun, itu Kemendagri sudah mengeluarkan Imendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait bagaimana tata kelola untuk kemudian meminimalisir penyebaran PMK ini di 18 provinsi di Indonesia. 18 provinsi. Hampir separuh lebih. Ya. Bahkan di beberapa titik sudah ada penyekatan. Dan bahkan di beberapa daerah yang zona merah itu tidak boleh pemotongan itu dilakukan di luar wilayah tersebut. Oh, begitu ya. Jadi tantangannya sangat kompleks ini tahun. Sangat kompleks ya tahun. Nah, kalau BMH ini kan Maestro of Innovation atau maestro terobosan-terobosan sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat ya, umat di Indonesia ini. Bagaimana upaya dari Baitul Mal Hidayatullah menghadapi isu wabah PMK ini agar penyebaran itu tetap berlangsung secara baik, ideal, dan pemerataannya? Kita tahu kan BMH menjangkau wilayah-wilayah terpencil, pedalaman hingga kepulauan seperti itu. Nah, itu apa terobosan dari BMH? Ya, yang pertama justru dengan adanya wabah PMK ini kita berupaya membantu pemerintah untuk pengendalian PMK ini. Nah, karena BMH sudah hadir di 34 provinsi, Bang Firjun, maka mitigasi resiko untuk keluar masuknya hewan kurban lintas wilayah atau lintas provinsi itu dapat kita mitigasi. Bahkan BMH di tahun ini itu menguatkan eksistensinya melalui lumbung-lumbung ternak yang diinisiasi. Lumbung ternak yang diinisiasi. Ya, jadi kan kalau di petani itu Bang Firjun, peternak itu biasanya paling safe hewannya. Kenapa? Karena ketika mereka beli sapi, itu bakalan itu ditaruh di kandang dan kandangnya itu ditutup, tidak ada interaksi. Artinya selama 1 tahun pemeliharaan atau 6 bulan pemeliharaan itu hanya dikasih pakan saja, tidak kemana-mana itu sapi, gitu. Nah, inilah potensi-potensi daerah lumbung tadi yang kemudian karena bisa jadi wilayah tersebut terdampak pembatasan, sehingga wilayah lumbung itu biasanya wilayah yang secara harga itu cukup rendah, stoknya banyak. Biasanya
kirim keluar untuk dijual. Ya, misalkan dari luar Jawa dibawa ke Jawa dan segala macam. Nah, itu yang kemudian kita maksimalkan. Bagaimana kemudian mereka petani ini supaya juga peternak tidak merugi. Baik. Karena ada pembatasan tadi, maka BMH optimalkan di wilayah-wilayah tadi. Satu, ketika harga hewan kurban itu jatuh karena tidak terserap dengan stok yang banyak tadi, maka BMH bisa membeli dengan harga yang standar. Peternak tidak harus merugi. Yang kedua, karena ada wabah ini, maka kita bisa selektif memilih mana daerah-daerah yang kemudian zona merah, mana daerah yang kemudian zona hijau. Nah, yang zona hijau itu yang kemudian kita kuatkan jangan sampai terkena wabah, maka kita mitigasi dengan dibantu penyemprotan, kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa dinas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan hewan. Oh, ini yang luar biasa dari BMH. Jadi sejauh ini sudah aman ya, Bang Zen? Sudah ada testimoni dari pihak terkait bahwa hewan kurban di BMH itu steril, aman ya? Insya Allah. Oh, luar biasa. Kita maksimalkan dengan mitigasi resiko yang sedemikian rupa tadi. Tadi ya sudah disiapkan segala macam mitigasi dan manajemen pemberdayaannya. Pemberdayaan ini luar biasa sekali. Nah, bisa diceritakan apakah ada titik sebaran wilayah baru nih di BMH yang saat ini juga keren juga, apalagi ini Bang Zen? Ya. Jadi kalau BMH ini memang fokus distribusi kurbannya ke daerah pelosok pedalaman. Jadi sasaran kita itu yang pertama adalah wilayah yang paling membutuhkan. Ya. Contoh tahun lalu kita distribusi ke wilayah Patlean di Halmahera, Maluku Utara. Oh, Maluku Utara ya. Itu melewati sungai, melewati perbukitan dan segala macam. Jadi harus diangkat, dibopong itu sepeda motornya karena nggak bisa pakai mobil. Nggak bisa masuk mobil. Sepedanya dibuat dipikul ya, diberangi sungai plus hewan kurbannya digendong gitu. Itu ya. Luar biasa sekali. Terus di daerah lain harus nyebrang pakai perahu ya. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini kita kuatkan di beberapa daerah seperti di Mentawai ya. Sumatera Barat. Betul. Kebetulan ini perwakilan baru kita di tahun 2022 ini. Nah, maka kita di Sumatera Barat ini ada distribusi juga untuk masyarakat mu'alaf di Mentawai. Kemudian di wilayah lain seperti di Jawa Tengah itu kita ada binaan mu'alaf di Kaloran, Jawa Tengah. Itu juga kita kuatkan. Jadi di Jawa ada, di luar Jawa ada, di Sumatera ada, sampai ke luar negeri pun ada. Sampai ke luar negeri pun. Nah, ini yang menarik juga di luar negeri. Nah, bagaimana itu? Jadi kurban kita di luar negeri ini juga bagian dari upaya kita. Artinya distribusi kepada saudara-saudara kita di dalam negeri ini tetap kita maksimalkan. Nah, tapi untuk juga memitigasi wabah PMK yang tinggi ini, kita berikan alternatif untuk juga dirasakan kebermanfaatan kurban kita oleh saudara-saudara kita Muslim yang du'afa di Afrika ini. Dan kebetulan di sana alhamdulillah tidak ada wabah PMK. Oh, di sana ya. Betul. Jadi keberimbangan ini yang kemudian kemaslahatan yang merata tadi ya di muka bumi gitu. Itu multi manfaatnya keren ya. Betul. Jadi menguatkan kiprah multi manfaatnya tadi karena penerima daging kurban ini adalah masyarakat yang selama ini dibina oleh dai-dai kita. Tepat itu karena kita sudah tahu persis ini masyarakat yang kita kasih itu seperti apa profilnya. Itu ya sudah tahu persis ya. Betul. Cepatnya, tepatnya dan multi manfaat tadi ya. Betul. Karena dampak kurban ini tidak hanya kemudian sekedar mengobati kerinduan atau keinginan terhadap daging kurban, tapi juga mengokohkan program-program yang existing pembinaan dai-dai kita. Ada yang ngajar ngaji di pedalaman, ada yang membina masyarakat di pemberdayaannya. Ini untuk mengokohkan pilar-pilar program yang sudah berjalan tadi. Ini yang luar biasa dari BMH itu. Oke, kita lanjut Bang Z terkait penerima manfaat daging kurban tersebut. Tahun ini dicanangkan berapa nih sasaran yang akan dituju oleh BMH? Ya. Jadi tahun ini kami menargetkan kurang lebih sekitar 16.000 ekor. 16.000 ekor yang kita targetkan. Ya, penerima manfaatnya kurang lebih sekitar karena rata-rata daging itu satu kambing itu biasanya kita bungkusin dengan karkas dan segala macam, itu kurang lebih menjadi 13
penerima manfaat. Dikali 13 ya. Nah, hanya karena wabah PMK ini Bang Firjun, supaya kemudian tidak juga beresiko bagi penerima manfaat, maka kepala, khusus kepala, jeroan, dan juga juga kaki itu tidak kita distribusikan. Tidak didistribusikan. Ya, mengantisipasi itu bentuk itu. Apalagi kemudian sudah ada fatwa juga kalau hewan ternak yang kemudian teridentifikasi kena PMK ini tidak sah untuk dikurbankan. Maka itu betul-betul kita jaga sampai kemudian aspek distribusinya kita pastikan memberikan kemaslahatan bukan kemudorotan bagi penerima manfaat. Jadi gitu mitigasi kita. Gitu ya. Ini keren banget. Nah, kalau sobat BMH TV pengen berbagi melalui BMH, kira-kira apa sih motivasinya sehingga mereka harus menyalurkan ke BMH nih, dan apa sih manfaatnya bagi apa target yang ingin disasar oleh BMH kepada penerima manfaat tadi? Bisa di-share ke para sobat BMH? Ya, baik Bang Firjun. Jadi yang pertama karena BMH sudah lebih dari 15 tahun mengelola kurban ini. Gitu, artinya dinamika mulai dari proses penerimaan kurban, kemudian penyembelihan sampai distribusi, tentu dari tahun ke tahun BMH melakukan inovasi terus. Ya, bagaimana kemudian tadi sampai muncul tagline cepat, tepat, multi manfaat. Karena betul-betul ini kurban BMH ini dirasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, BMH karena core program kita adalah dakwah pedalaman. Ya, bagaimana kurban ini bukan hanya tadi sekedar mengobati rasa keinginan merasakan tadi masakan dengan daging, tapi kemudian menguatkan pilar-pilar program tadi. Akidah masyarakat melalui kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh dai-dai kita ini semakin kuat. Gitu. Dan yang ketiga, tentu BMH selama ini memberdayakan masyarakat, apalagi dengan adanya isu PMK tadi, bukan kemudian wah ini nggak bisa lintas wilayah ini. Justru BMH karena sudah eksis di 34 provinsi tadi, maka kita manfaatkan wilayah-wilayah peternak yang hari ini bingung, waduh ini nanti ada yang beli nggak kurban saya itu. Betul. BMH masuk di situ mengoptimalkan untuk penyerapan lumbung ternak di wilayah tersebut, sehingga peternak tidak harus khawatir atau kemudian mengalami kerugian karena dampak PMK tadi. Hewan kurban yang sudah disiapkan oleh petani-petani kecil, peternak-peternak kecil jauh-jauh hari ini tidak terserap kurban. Ini hadir. Jadi dari aspek dakwah, aspek ekonomi, kurban melalui BMH ini multi manfaat. Masuk semua ya, multi manfaat. Selain tadi dalam rangka koroba ya, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian semangat persaudaraan tadi, gotong royong, ajang silaturahim, dan insya Allah terjamin ya hewan kurban dari BMH itu sudah dimitigasi, sudah insya Allah sudah recommended, insya Allah sehat semua, amin ya. Amin, insya Allah. Karena kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk pemeriksaan kesehatan, dan termasuk hewan kurban kita yang didistribusikan keluar daerah itu dipastikan sudah uji kesehatan, sebagaimana ketika kita mau keluar kota ada di PCR, di antigen gitu. Tapi kalau untuk kami nggak dicolok-colok ya, ada beda ininya dia. Begitu Bang Firjun. Oke, keren banget Sobat BMH TV perbincangan kita kali ini. Jadi jangan ragu untuk segera menghubungi BMH terdekat di kota Anda dimanapun Anda berada, agar bisa menyalurkan kurban pada tahun ini melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah. Insya Allah kami siap untuk menyalurkan amanahnya, Bang. Insya Allah. Ini langsung dengan Direktur Program Pemberdayaan Baitul Mal Hidayatullah akan menggaransi kepada Sobat BMH TV agar bisa tepat sasaran, cepat, tepat, dan multi manfaat. Baik, terima kasih Bang Zainal atas perbincangannya. Insyaallah berkah sehat selalu. Amin, amin. Baik, Sobat BMH TV, demikianlah bincang mulia kita pada edisi kurban kali ini. Semoganya bisa mendapatkan literasi, insight, dan hasanah terkait program kurban Baitul Mal Hidayatullah. Saya Firjun dan Bang Zainal Abidin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.